Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2105166040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Masih semangat? Masih. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Penjelasan samudra. Penjelasan samudra. Oke, betul. Nah, untuk lanjutannya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas mengenai imperialisme dan kolonialisme Barat di Nusantara. Ada yang tahu apa itu imperialisme dan kolonialisme? Nggak tahu? Tidak tahu? Belum tahu ya? Belum. Oke. Akan kita bahas pada siang hari ini. Tapi sebelum itu Ibu mau tunjukkan dulu. Ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari imperialisme dan kolonialisme, kemudian latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, lalu ada pengaruhnya di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, hingga pada bidang pendidikan. Dari mana, coy? Ibu, kamu berangkat dulu. Kerjanya dulu. Ya, boleh lain kali jangan diulang lagi ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ya. Setelah itu yang terakhir kita akan mempelajari mengenai proses serta dampak dari imperialisme dan kolonialisme Barat di Nusantara. Next. Sekarang masuk ke pengertian imperialisme. Ibu minta satu orang membacakan coba Irfan. Akan bacakan pengertian dari imperialisme. Imperialisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Imperialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu imperator, yang berarti kekuasaan mutlak dan pemerintahan yang terpusat. Oke, baik, terima kasih ya Irfan. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa imperialisme itu adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain dan mendapatkan kekuasaan serta keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian di sini imperialisme ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada imperialisme kuno. Apa itu imperialisme kuno? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Imperialisme kuno ini tujuannya ada tiga, yaitu siapa yang tahu tadi? Oh, ya apa ya sih? Ya 3G. Apa itu 3G? Gold, glory, gospel. Gold, glory, gospel. Gold berarti kekayaan,
2017 ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso Saud berhasil menaklukkan Malaka. Mereka menuju Maluku dan diterima dengan baik oleh Raja Ternate. Tujuan utama kedatangan Portugis adalah untuk berdagang dan melaksanakan misi 3G. Oke, baik, terima kasih ya Emma. Selanjutnya, Koyul, kamu bacakan yang Spanyol. Elcano menggantikan Magellan yang terbunuh di Filipina pada tahun 1521. Sebelum kembali ke Spanyol, mereka memilih untuk singgah terlebih dahulu ke Tidore. Latar belakang kedatangan Spanyol ke Nusantara untuk mencari daerah baru untuk dikuasai dan menyebarkan agama dan bertujuan mencari 3G. Oke, baik, terima kasih Koyul. Selanjutnya, negara Inggris, coba Toyet, bacakan. Pada tahun 1577, Prancis Greg berlayar ke Nusantara dan armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Kedatangan Inggris ke Nusantara yaitu untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Oke, baik, bagus ya Toyet, terima kasih. Selanjutnya, Nabila, tolong bacakan yang Belanda. Belanda pada tahun 1592 armada Belanda dipimpin oleh Kolonel Golan dan kereta Raja Belanda berangkat menuju Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda lalu tiba di Banten. Kedatangan Belanda ke Nusantara yaitu untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan dan mencari daerah berkedaulatan. Oke, baik, terima kasih Nabila. Nah, jadi sudah bisa dipahami latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Nusantara? Sudah ya. Nah, tujuannya itu dapat kita simpulkan seperti Portugis itu datang ke Nusantara yaitu untuk melakukan perdagangan dan melaksanakan misi 3G. Lalu Spanyol ini datang ke Nusantara, mereka terlebih dahulu singgah di Tidore. Nah, sebelum ke Tidore mereka ini singgahnya ke Filipina. Namun ini di sini tolong simak ya. Namun mereka ini mengalami kekalahan hingga akhirnya mereka datang ke Tidore. Lalu latar belakang kedatangan Spanyol ke Nusantara itu juga untuk mencari daerah baru untuk dikuasai, menyebarkan agama dan juga misi 3G. Selanjutnya Inggris. Tujuan Inggris juga sama, yaitu mereka datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Lalu ada Belanda. Di sini tujuannya untuk mencari kejayaan, monopoli perdagangan dan mencari daerah jajahan baru ya. Dapat kita simpulkan dari keempat negara barat ini yang datang ke Nusantara yaitu untuk melakukan misi 3G. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ada kelompok ya. Oke. Nah, ini jadi Ibu bagi jadi 2 orang ya dalam satu kelompok. Mau Ibu yang bagi atau Ibu ya? Nah, coba kalau mau enaknya berhitung aja ya. Berhitung 1 sampai 4 dimulai dari Emma. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 3, 4. Nah, oke sudah ya. Jadi tolong gabung sama teman kelompok yang nomor urut 3, 3, 3. Sana. Kayaknya Sana, sini 3, sini 3. 4 2. Sana. Sini 2 sini 1. Jauh ya, ngapain kamu sini 1. Ibu aja yang bagi di mana tempatnya Ibu? Lain dari sini. Satu sini. Nah, 2 ya, dari 1 kan menghitung ya. Ibu ada punya 2. ya. Nah, 3 sini. Bisa kan? Ibu pinjam polpen ada ya. Kamu kalau mau polpen. Kamu? Enggak. Mau sekolah enggak? Punya ada enggak? Polpen. Bukan saya sama Nora ini, Bu. Oh iya. Makasih, Bu. Sudah ya, sudah sama kelompoknya.
Hasil diskusi dari kami dari kelompok 1 yaitu pengaruh imperialisme dan kolonialisme, yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, imperialisme dan kolonialisme menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik pemimpin, di mana pengaruh kekuasaan Belanda makin kuat karena ikut mencampuri urusan atau masalah di pemerintahan Indonesia pada masa itu, seperti pergantian tahta, pangkat pejabat kerajaan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Hoyrul. Beri tepuk tangan dulu buat Hoyrul. Oke, baik, selanjutnya kelompok. Baik, selanjutnya kelompok 2. Silakan dibacakan. Ya, jadi ada dalam bidang politik itu yang pertama ada pengaruh pada struktur pemerintahan, yang kedua intervensi internal kerajaan, yang ketiga pengaruh kekuatan penguasa, yang keempat pengaruh budaya dan tradisi, dan yang terakhir ada pengaruh kesejahteraan rakyat. Itu di bidang Politik. salah. Iya. Politik kok Kelompok 1 bidang politik. gue ekonomi. Oke, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan dulu buat. Nanti kita cari sama-sama bagaimana pengaruhnya di bidang ekonomi. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 membahas pengaruh imperialisme dan kolonialisme di bidang sosial dan budaya. Yang kita dapat di sini poin-poinnya, yang pertama modernisasi. Kolonialisme membawa beberapa unsur modernisasi dalam bidang pendidikan, teknologi dan infrastruktur. Yang kedua itu pertukaran budaya. Terjadinya pertukaran budaya antara masyarakat pribumi dan kolonial yang menghasilkan dan munculnya budaya baru. Yang ketiga, di sini munculnya kesadaran nasional. Berlandasan selama periode kolonialisme justru membangkitkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penjajah. Mungkin itu saja dalam bidang sosial dan budaya. Oke, baik, sudah betul ya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4 di bidang pendidikan. Baik, di sini kelompok ini membahas pengaruh imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan. Jadi itu di bidang pendidikan ada dampak negatif dan juga positifnya. Jadi dampak positifnya yaitu pada saat itu pemerintahan kolonialisme di Indonesia mendirikan sekolah rakyat dan juga ini terdiri dari World School, MUS dan ANS. Dan kemudian dampak yang kedua yaitu budaya kaum terpelajar, dan tokohnya itu adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, pendidikan itu lebih diarahkan ke kepentingan Belanda. Jadi ini juga menjadi salah satu dampak negatifnya. Kemudian yang kedua itu diskriminasi dalam pendidikan. Jadi yang mendapatkan pendidikan cuma kaum bangsawan dan juga orang Belanda. Selain orang pribumi yang tidak
dan kolonialisme adalah keduanya ini adalah sistem yang saling terkait erat, yang dimana negara yang kuat mendominasi dan mengendalikan negara lain untuk mendapatkan keuntungan politik, ekonomi, dan sosial, Bu. Oke, baik, betul ya, Irfan. Terima kasih pada Irfan. Beri tepuk tangan dulu buat Irfan. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Sudah cukup? Cukup ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya juga ya. Jadi silakan kalian cari itu proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Kan ini ada 4 bangsa ya, ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kelompok 1 itu adalah Portugis, kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 itu Inggris, dan kelompok 4 itu Belanda. Kalian silakan cari bagaimana latar belakang kedatangannya. Misalnya mereka, ya misalnya seperti contohnya ada bangsa Spanyol, mereka kan udah datang dulu nih ke Indonesia, mereka singgah dulu ke Filipina, terus ada yang terbunuh di sana, terus datang lagi ke Nusantara. Tolong dijelaskan di pekerjaan rumahnya, paham? Paham, Ibu. Oke, baik. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.